Belajar bukan hanya sekedar memperoleh informasi atau pengetahuan, melainkan juga proses perubahan perilaku, peningkatan keterampilan, pengembangan daya pikir, sikap, dan kemampuan lain yang membawa kualitas diri menjadi lebih baik. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Windy Lanati. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Patimura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar, dan teori-teori yang mendasarinya. Sebagai guru ataupun calon pendidik, kita harus tahu bagaimana sebenarnya peserta didik belajar, bagaimana cara kita membimbing mereka, dan teori apa yang bisa kita gunakan sebagai dasar pembelajaran. Yang pertama, kita harus pahami dulu apa itu belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Menurut Lindgren, belajar adalah proses tingkah laku yang relatif permanen dan disebabkan oleh interaksi antara individu dengan lingkungannya. Jadi teman-teman, belajar itu bukan hanya tentang menghafal, tetapi juga mengubah cara kita berpikir, bersikap, bahkan bertindak. Contoh belajar yaitu seperti anak yang tadinya tidak bisa membaca, lalu dia berlatih dan akhirnya bisa membaca dengan lancar. Itu namanya belajar. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Wina Putra menyatakan bahwa arti pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kapasitas serta kualitas belajar pada peserta didik. Artinya, belajar adalah aktivitas peserta didik, sementara pembelajaran adalah upaya guru untuk membantu peserta didik. Adapun unsur-unsur dalam proses pembelajaran, yang pertama yaitu pendidik. Pendidik ini memberikan bantuan dan bimbingan agar peserta didik dapat belajar. Yang kedua, peserta didik sebagai subjek yang aktif dalam proses pemerolehan ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, sumber belajar sebagai materi dan media yang digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat, lingkungan belajar sebagai suasana dan tempat di mana interaksi antara peserta didik dan pendidik terjadi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan ialah kondisi individu yang memungkinkan untuk ia dapat menerima pelajaran pada hari itu. Yang kedua, prinsip motivasi. Motivasi belajar merupakan sesuatu keadaan yang terdapat pada diri seorang siswa atau individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Yang ketiga, prinsip keaktifan. Keaktifan belajar juga merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan giat belajar. Yang keempat, prinsip keterlibatan langsung. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas belajar mengajar sehingga guru harus terlibat langsung, begitu juga dengan peserta didik. Yang kelima, prinsip pengulangan. Pengulangan dalam pembelajaran merupakan suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil pembelajarannya. Yang keenam, prinsip perbedaan dan tantangan individu.
Apabila seorang guru menginginkan peserta didiknya berkembang dan selalu berusaha mencapai tujuan, maka pendidik harus memberikan tantangan dalam kegiatan pembelajaran. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan melalui kegiatan, bahan dan alat pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan tersebut. Adapun teori-teori yang mendasari belajar dan pembelajaran. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini berfokus pada menggambarkan belajar sebagai perubahan tingkah laku yang dapat diamati sebagai respon terhadap stimulus atau rangsangan dari lingkungan. Contohnya, siswa rajin belajar karena mendapat pujian atau nilai bagus. Yang kedua, teori kognitif. Teori ini berfokus pada menekankan proses mental internal seperti memori, pemikiran, dan pemecahan masalah sebagai inti dari pembelajaran. Contohnya, guru menjelaskan materi matematika bertahap dari yang mudah ke sulit agar sesuai dengan cara berpikir peserta didik. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori ini berfokus pada pembelajaran membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dan pengalaman nyata. Contohnya, siswa belajar tentang ekosistem dengan observasi langsung di lapangan, bukan hanya membaca buku. Mungkin itu saja video dari saya. Sampai ketemu lagi.